Pendahuluan awalnya dari fisika. Saya sangat yakin bahwa prinsip-prinsip semesta akan sangat indah dan sederhana. Apa yang terjadi ketika kita menuangkan pasir sedikit demi sedikit ke atas lantai? Ya betul, pasir akan membentuk suatu bukit pasir kecil. Jika kita terus menuangkan pasir, bukit pasir ini makin lama makin besar dan makin tinggi. Ketika bukit pasir mencapai suatu ketinggian tertentu yang kita sebut ketinggian kritis, terjadilah suatu keanehan. Pada ketinggian kritis, ketika kita menjatuhkan beberapa butir pasir, terlihat butir-butir pasir ini mengatur dirinya. Pada kondisi kritis, proses pengaturan diri tidak hanya terjadi dalam diri satu individu saja, tetapi juga dalam diri individu lain di sekitarnya. Kemudian individu-individu ini secara bersama-sama mengatur dirinya sehingga membojollah sesuatu keadaan baru yang berbeda dari biasanya. Dalam fisika, proses pengaturan diri pada kondisi kritis dikenal sebagai fenomena kritis, critical phenomena. Ketika air dipanaskan dalam kondisi normal, pada suhu sekitar 100 derajat Celcius, air mulai mendidih. Pada saat mendidih, ketika air terus dipanaskan, perlahan-lahan air berubah wujud menjadi gas uap air. Apa yang terjadi ketika air dipanaskan pada tekanan sekitar 218 kali tekanan normal? Pada kondisi ini, air tidak mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ketika air kita panaskan hingga mencapai suhu 374 derajat Celcius, terjadi keanehan. Air berada pada kondisi kritis, yaitu air mempunyai dua wujud cair dan gas secara bersamaan. Pada kondisi ini, ketika suhu air dinaikkan sedikit saja, terjadilah proses pengaturan diri dalam molekul-molekul itu. Seluruh molekul air tidak hanya satu, tetapi semua molekul mengatur dirinya secara serentak mengubah wujud air menjadi uap air. Dari sini, kita lihat molekul-molekul air bekerja sama mengubah air dari kondisi cair menjadi kondisi gas. Jika hanya satu molekul saja yang bekerja, peristiwa perubahan wujud ini tidak akan terjadi. Kondisi kritis telah mendorong semua molekul untuk mengatur dirinya, lalu mengubah air menjadi uap air. Saya namakan proses pengaturan diri secara bersama-sama ini dengan istilah mestakung, yang merupakan singkatan dari semesta mendukung. Mari kita bayangkan semesta. Dalam hal ini, seluruh molekul air dan lingkungannya bekerja bersama-sama pada kondisi kritis menghasilkan suatu perubahan yang tidak terduga. Di antara kita, mungkin ada yang bertanya, apa beda proses perubahan wujud, proses pendidihan pada kondisi normal dengan proses perubahan wujud pada kondisi kritis? Pada kondisi normal, molekul air dipaksa berubah oleh kekuatan dari luar, tetapi perubahan wujud pada kondisi kritis terjadi secara serentak dan tiba-tiba, hampir tanpa pengaruh dari luar. Semuanya digerakkan dari dalam diri individu. Mestakung terjadi juga ketika bahan magnet dipanaskan hingga suatu suhu kritis yang disebut suhu Curie. Pada suhu kritis ini, ketika suhu magnet dinaikkan sedikit saja, terjadilah mestakung. Secara serentak, seluruh komponen-komponen magnet dalam bahan ini bergerak sedemikian rupa sehingga sifat magnet dari bahan ini hilang. Bahan tersebut tidak mempunyai sifat magnet lagi. Cara menghilangkan sifat magnet dengan pemanasan ini berbeda dengan cara membanting-banting magnet. Cara kedua tidak melahirkan mestakung karena sifat perubahannya lebih disebabkan gaya luar, bukan dengan benda lain. Mestakung tidak hanya terjadi pada gejala fisika saja, tetapi juga dalam berbagai gejala biologi, ekonomi, sosial, dan sebagainya. Scott Kamzin dan kawan-kawan dalam bukunya Self-Organizing in Biological Systems membahas berbagai proses pengaturan diri dalam berbagai sistem biologi. Misalnya, bagaimana angsa-angsa terbang membentuk pola seperti huruf V ketika bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, atau bagaimana sekelompok ikan-ikan secara bersama-sama berenang
dan bereaksi terhadap bahaya gerakan teratur mereka secara bersamaan ini berlangsung tanpa paksaan. Tidak ada yang memaksa mereka bergerak secara serentak. Mereka melakukan itu karena dorongan dari dalam diri mereka sendiri. Dalam bidang ekonomi, Didier Sornet dalam bukunya Why Stock Market Crash menguraikan bagaimana memodelkan kelakuan saham-saham ketika terjadi market crash. Saham-saham secara serentak mengatur diri sehingga mereka mampu bertahan atau survive. Dalam bukunya Critical Mass, How One Thing Leads to Another, Philip Ball membahas berbagai peristiwa pengaturan diri dalam berbagai gejala sosial. Misalnya, pada suatu pertunjukan musik, ketika pengunjung merasa puas dengan pertunjukan itu, mereka memberikan aplaus. Anehnya, tepuk tangan para penonton terjadi secara serentak dan berirama, seolah-olah terjadi proses pengaturan diri dari semua individu yang ada dalam ruang itu. Tidak ada yang memaksa mereka bertepuk tangan secara serentak dengan irama tertentu. Pak Gultom bercerita bahwa waktu kecil dia sangat nakal. Dia sering mencuri mangga. Suatu hari, pemilik pohon mangga melihat Pak Gultom sedang mencuri mangganya. Segera pemilik pohon itu menyuruh anjingnya mengejar Pak Gultom. Pak Gultom lari ketakutan. Tahu apa yang terjadi? Molekul-molekul dalam sel tubuh Pak Gultom mengatur dirinya. Mereka menghasilkan energi ekstra yang membuat Pak Gultom mampu melompat setinggi hampir 1,5 meter. Luar biasa, bukan? Dalam keadaan biasa, Pak Gultom tidak mampu melompat sedemikian tingginya. Ketika berada dalam kondisi kritis, terjadilah proses pengaturan diri. Pak Teguh Alamsyah bercerita waktu kecil, dia tidak pandai menyanyi. Beliau sangat malu setiap kali disuruh menyanyi, tetapi satu saat, kepala sekolah memanggil Alam kecil yang waktu itu masih duduk di sekolah dasar untuk mengikuti lomba menyanyi. Alam kecil sangat takut. Ringat-dingin mulai keluar. Rasa takut ini ternyata memberikan dampak positif. Alam kecil terpacu untuk belajar menyanyi. Dia belajar dan belajar. Orang tuanya bahkan sekolahnya pun mendukung tanpa paksaan. Akhirnya, ketika tiba saatnya bertanding, Alam kecil sangat percaya diri dan tahu apa hasilnya. Alam kecil keluar sebagai juara menyanyi tingkat provinsi Aceh. Luar biasa. Kondisi kritis menyebabkan pengaturan diri dalam diri Alam kecil dan lingkungannya. Inilah Mestakung. Joni, seorang kepala cabang suatu bank yang ditargetkan mendapatkan dana segar dari masyarakat sebanyak 30 miliar setahun. Kalau ia gagal, ia bisa dipecat. Joni tentu saja ketakutan. Dia pun berada dalam kondisi kritis. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pengaturan diri, bukan saja dari dalam dirinya, tetapi juga dari lingkungannya. Dia lebih berani menelepon sana-sini, termasuk saya, menanyakan kalau saya mau memindahkan deposito atau menabung di banknya. Awalnya saya tidak berminat, namun melihat kesungguhannya, akhirnya seluruh deposito saya dipindahkan kepadanya. Joni juga sharing ke teman-temannya. Ajaibnya, teman-teman yang semula acuh, kini ikut-ikutan sibuk dan membantu tanpa paksaan, sehingga target 30 miliar ini bisa tercapai tepat pada waktunya. Inilah Mestakung. Tugas prakarya Amir harus dikumpulkan besok pagi. Amir begitu stres karena belum mengerjakan apa-apa. Ia paksakan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Ia bekerja dan bekerja sampai tidak tidur semalaman. Seluruh sel-sel tubuhnya, mulai dari kaki, tangan hingga otak, bekerja bersama-sama. Ajaibnya lagi, ayah, ibu, kakak, dan adik-adiknya tergerak membantu tanpa paksaan. Akhirnya pekerjaannya selesai juga. Mestakung terjadi lagi. Peristiwa pengaturan diri ketika terjadi keadaan kritis seperti yang dialami Pak Gultom, Pak Teguh, Joni, dan Amir mungkin seringkali kita alami. Namun kita menyadari bahwa inilah Mestakung. Dalam buku ini, saya berbagi pengalaman tentang Mestakung sebagai rahasia kesuksesan tim Olimpiade Fisika Indonesia.